Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta, tausiah bulan Ramadan, cerita ilmu tentang agama SD3 Negara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah pertemukan kembali kita pada hari ini untuk senantiasa bisa mengambil sebuah pembelajaran, bisa mengambil sebuah ilmu, bisa mengambil sebuah hikmah atas segala yang telah Allah takdirkan untuk kita. Salah satu di antaranya adalah Allah Rabbul Alamin memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidayah yang Allah berikan, kalau tidak diminta oleh manusia, maka Allah tidak akan memberikan. Betapa mudahnya Allah memberikan sebuah hidayah kepada makhluknya, akan tetapi ketika makhluknya tidak ingin mendapatkan hidayah dari Allah, maka tidaklah mungkin hidayah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mahalnya sebuah hidayah, ketika seseorang melaksanakan sholat, orang tersebut diindikasikan insya Allah sudah mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi kenapa di dalam sholat sudah mendapatkan hidayah, masih tetap minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwa sholatnya yang dilakukan belum tentu sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, secara umum kita mafhum, kita paham bahwa ayat tersebut minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dalam sholat kita 17 rakaat, 17 kali suratul Fatihah kita baca. Berarti secara otomatis 17 kali kita meminta hidayah kepada Allah Rabbul Alamin dalam sholat. 17 kali sehari semalam dalam sholat fardu saja kita minta hidayah kepada Allah sebanyak itu. Dilanjut ketika duduk di antara dua sujud, ada bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta lagi hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di antara dua sujud 17 kali dalam 17 rakaat. Meminta hidayah kepada Allah wahdini dalam kalimat tersebut indikasinya adalah minta hidayah kepada Allah Rabbul Alamin. 17 kali dalam suratul Fatihah, 17 kali dalam duduk di antara dua sujud, dan 1 kali ditambah pada waktu sholat subuh, yaitu dalam qunut subuh. Allahumma hdini fiman hadait, atau Allahumma hdina fiman hadait. Kita meminta kepada Allah hidayah kembali. Kurang lebih dalam 17 rakaat sehari semalam kita minta hidayah kepada Allah Rabbul Alamin 35 kali memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa luar biasa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberi hidayah tersebut walau Allah mampu, Allah Maha bisa. Akan tetapi ketika orangnya tidak mau menerima hidayah dari Allah Rabbul Alamin, maka tidak akan mungkin hidayah tersebut diberikan kepada orang tersebut tanpa seizin Allah dan orang tersebut tanpa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin begitu mudah untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi mereka yang merasa butuh sekali dengan hidayah Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi kebanyakan manusia rata-rata minta kepada Allah sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya rizki. Manusia banyak dari siang sampai malam, dari pagi sampai siang minta rizki kepada Allah Rabbul Alamin dengan doanya, dengan sholatnya. Itu tidak salah.
baik-baik saja, alhamdulillah, menunjukkan bahwa dirinya butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dihubungkan dengan memohon hidayah kepada Allah Rabbul Alamin, jauh lebih berharga minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rizki tidak diminta pun pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang punya akal, hewan pun, binatang pun, burung pun yang tidak punya akal tetap diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita ingin sederajat dengan mereka, dengan binatang? Hanya pola pikirnya minta rizki saja kepada Allah Rabbul Alamin. Sementara hidayah yang begitu luar biasa kita abaikan, kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebalik. Kita sering-sering memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar kita diberikan hidayah dalam setiap langkah, diberikan hidayah dalam setiap gerak, agar kiranya ibadah yang kita lakukan, langkah yang kita lakukan berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin akan begitu bahagia, akan begitu senang ketika hambanya sesering mungkin minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam uraian pertama tadi, 17 dalam suratul Fatihah, 17 dalam duduk di antara dua sujud, 1 dalam kunut subuh. Ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika ditambah dengan sholat sunnah, berapa puluh kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita kalau tanpa bimbingan Allah, kalau tanpa hidayah dari Allah Rabbul Alamin, tidaklah mungkin ibadah kita sampai kepada akhirat, sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setitik ilmu, setetes harapan yang disampaikan kepada Allah Rabbul Alamin sebagai pertanda orang yang beriman, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menggapai hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.